Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merala Aprila. Di sini saya akan membacakan makalah dari kelompok 1 yang berjudul Konsep Statistik Parametrik dan Non-Parametrik, beserta contohnya. Yang mana pada mata kuliah ini diambil oleh dosen pengampu Bapak I. Permana. Yang mana lalu ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Putri Humairah, yang kedua Kevin Mandaila Putra, yang ketiga Cindy Rahmasari. Baiklah, saya akan membaca tentang pengertian statistik. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status atau dalam bahasa Latin yang merupakan persamaan arti dengan kata state atau dalam bahasa Inggris, dan kata staat dalam bahasa Belanda. Dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Kata statistik berbeda dengan kata statistik. Statistika memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari tentang statistik. Statistik merupakan ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu merupakan lawan dari kata parameter, yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, atau penganalisanya, dan memberikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Berdasarkan Mukadis tahun 2016, analisis data kuantitatif yang dalam berbagai literatur lazim disebut sebagai analisis data dengan teknik statistik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. Menurut Siregar, statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menafsir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri suatu populasi. Statistik inferensial adalah statistika yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kesimpulan data yang telah disusun dan diolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya masuk ke parametrik konsep. Statistik parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai di satu atau lebih parameter populasi sehubungan dengan kebutuhan preferensinya. Pada umumnya, statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengumpulan minimal internal. Selain itu, penurunan prosedur dan pendekatan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan. Menurut Siregar, statistik parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Pada umumnya, data yang digunakan pada statistik parametrik bersifat interval dan hasil. Selanjutnya yaitu syarat parametrik. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik adalah uji persyaratan Hazis, di mana salah satunya yang harus dipenuhi adalah data terdistribusi normal. Yang ketiga yaitu jenis parametrik. Yang pertama itu ada uji T, yang kedua ANOVA, yang ketiga ANOKAVA, yang keempat MANOVA, yang kelima korelasi, yang keenam regresi ganda, ketujuh analisis jalur, dan kedelapan korelasi kanonik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan parametrik. Kelebihannya yang pertama yaitu syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasa tidak diuji dengan dianggap memenuhi syarat. Yang kedua, memiliki varian yang sama. Yang ketiga, pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang keempat, observasi bebas dan satu sama lain ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Kekurangan statistik parametrik yaitu yang pertama, variabel yang teliti harus dapat diukur tidak dalam skala interval. Yang kedua, analisis teknik statistik harus memenuhi persyaratan analisis. Yang ketiga, pemilihan populasi harus dengan varian yang sama pada distribusi normal. Terakhir yaitu memerlukan data lebih dari 3 bulan. Sekian, terima kasih. Konsep statistik non-parametrik. Pengertian statistik non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi.
umumnya validitas pada statistika selanjutnya syarat non-parametrik. Yang pertama yaitu apabila ukuran sampel demikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal, dan apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuang tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber sampel. Yang kedua yaitu apabila digunakan data peringkat atau ordinal. Data ordinal hanya memberikan informasi tentang apakah suatu item lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan item lainnya. Data ini sama sekali tidak menyatakan ukuran perbedaan. Yang ketiga, apabila data nominal digunakan. Data nominal adalah data di mana sebutan seperti laki-laki atau perempuan diberikan kepada item dan tidak ada implikasi di dalam sebutan tersebut bahwa item yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada item lainnya. Yang keempat yaitu statistik non-parametrik digunakan karena analisis parametrik tidak konsisten lagi sehingga tidak terikat atau terbebas dari model distribusi dan sampelnya relatif kecil. Pada umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak bergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Yang ketiga yaitu jenis non-parametrik. Ada beberapa tes, yang pertama yaitu T-square, yang kedua Cochrane-Key, yang ketiga uji tanda, yang keempat uji median, yang ketujuh uji Mann-Whitney-U, yang kelima yaitu uji Kruskal-Wallis, selanjutnya uji Feynman, dan yang terakhir Kolmogorov-Smirnov. Kelebihan dan kekurangan dari statistika non-parametrik. Yang pertama yaitu kelebihan statistika non-parametrik. Yang pertama, asumsi dalam uji-uji statistika non-parametrik relatif lebih sedikit atau lebih longgar jika pengujian data menunjukkan bahwa salah satu atau beberapa asumsi yang mendasari uji. Selanjutnya yaitu non-parametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan statistik parametrik. Selanjutnya data bersifat kualitatif sehingga terkadang tidak diperlukan jenjang atau urutan data. Selanjutnya, prosedur non-parametrik lebih mudah dipahami oleh peneliti yang lemah. Yang terakhir yaitu prosedur non-parametrik dapat dijalankan bila datanya memiliki ukuran skala nominal atau ordinal. Kekurangan non-parametrik. Yang pertama, sering mengabaikan beberapa informasi. Yang kedua, kemampuan ujinya kurang kuat dibanding statistik parametrik. Yang ketiga, hasil tidak dapat digunakan untuk pendugaan karakter populasi. Yang keempat, skala yang digunakan bersifat lemah atau kurang kuat. Yang kelima, dalam uji hipotesis tidak melibatkan parameter. Selanjutnya, kadang-kadang ada kasus yang mestinya bisa ditangani dengan prosedur parametrik, ternyata ditangani dengan prosedur parametrik. Selanjutnya, Bang Kevin. Baik, contoh konsep parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik adalah metode statistik yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Berikut adalah beberapa contoh statistik parametrik. 1. Uji tes digunakan untuk membandingkan dua sampel yang dianggap berdistribusi normal. Contoh penggunaannya adalah membandingkan rata-rata nilai tes IQ antara dua kelompok siswa. 2. Analisis variansi alfa digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai antara 3 atau lebih kelompok. Contoh penggunaannya adalah membandingkan rata-rata nilai tes matematika antara 3 kelompok siswa berbeda. 3. Analisis korelasi produk momen digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang berdistribusi normal. Contoh penggunaannya adalah mengukur hubungan antara skor tes akademik dan prestasi siswa. 4. Analisis regresi linier digunakan untuk memprediksi nilai variabel
independen berdasarkan nilai variabel independen. Contoh penggunaannya adalah memprediksi nilai skor tes akademik berdasarkan nilai skor tes awal. Contoh non-parametrik. 1. Uji tanda. Ketika menggunakan uji tanda, ada dua asumsi yang perlu dipenuhi. Populasi dari mana sampel yang telah diambil ini harus mengikuti distribusi normal, dan varian populasi harus identik atau sama. Jika salah satu atau kedua asumsi ini tidak dapat dipenuhi, maka uji tidak bisa digunakan. Dalam situasi seperti itu, alternatif yang umumnya digunakan adalah uji non-parametrik, yang pada dasarnya telah dikenal pula dengan uji tanda. Dalam hal ini, uji tanda berdasarkan pada tanda-tanda yang tersedia, baik secara positif ataupun negatif. Bisa dilihat dari perbedaan yang terjadi di antara pasangan pengamatan, bukan hanya besarnya perbedaan itu sendiri. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui apakah memberikan pencahayaan tambahan akan meningkatkan kesadaran penduduk terhadap kebersihan dan kesehatan kita, dapat mengamati kondisi sebelum dan sesudah pemberian pencahayaan. 2. Uji main White-Neyu. Contoh membandingkan dua kelompok independen, misalnya apakah terdapat perbedaan signifikan dalam sektor kepuasan pelanggan antara dua cabang toko yang berbeda. 3. Uji Kruskal. Contoh menguji apakah ada perbedaan median di antara 3 atau lebih kelompok independen, misalnya membandingkan efektivitas 3 metode pengajaran yang berbeda berdasarkan hasil ujian siswa. 4. Uji Wilcoxon. Contoh menggunakan uji ini untuk membandingkan dua kelompok yang berpasangan, misalnya apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat stres sebelum atau sesudah meditasi pada kelompok yang sama. 5. Uji T-square untuk kecocokan. Contoh menguji apakah distribusi kategori tertentu berbeda dari distribusi yang diharapkan. Misalnya, apakah distribusi preferensi merek mobil di suatu daerah sesuai dengan distribusi nasional. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan kesimpulan dari makalah. Baik, kesimpulannya adalah statistik parametrik dan non-parametrik merupakan dua pendekatan yang sangat penting dalam analisis data. Statistik parametrik yang didasarkan pada asumsi tertentu tentang distribusi data, seperti distribusi normal, sangat berguna ketika kondisi dan asumsi tersebut terpenuhi. Metode ini menawarkan efisiensi dan kekuatan yang lebih tinggi dalam pengujian hipotesis, serta lebih tepat untuk data yang memiliki distribusi yang diketahui dan ukuran sampel yang besar. Sebaliknya, statistik non-parametrik tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu, sehingga lebih fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis data, termasuk data yang tidak berdistribusi normal, data normal, dan data dengan ukuran sampel kecil. Meskipun kurang efisien dibandingkan statistik parametrik ketika asumsi distribusi terpenuhi, metode non-parametrik memberikan hasil yang lebih andal dan valid dalam situasi di mana asumsi parametrik tidak dapat terpenuhi. Pemilihan antara statistik parametrik dan non-parametrik harus didasarkan pada karakteristik data yang dimiliki dan tujuan analisis penelitian. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kedua pendekatan ini, peneliti dapat membuat keputusan analitis yang tepat, meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, serta memastikan kontribusi penelitian yang lebih signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.